Halo Sobat Misteri. Selamat datang di Rumah TV Misteri, tempat di mana kisah-kisah seram dan penuh teka-teki menunggu untuk diceritakan. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang bikin merinding tentang misteri hantu penjual gorengan. Pernahkah kalian mencium aroma gorengan di tengah malam dan merasa ada sesuatu yang aneh? Kalau pernah, tulis pengalaman kalian di kolom komentar, ya. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan jangan lupa pakai headset biar suasana makin mencekam. Yuk, kita mulai ceritanya sekarang. Di desa Sukamalam, ada sebuah jalan yang jarang dilalui setelah matahari terbenam. Penduduk setempat menyebutnya jalan lupa waktu. Banyak cerita beredar tentang orang yang melewati jalan itu dan mengalami kejadian aneh. Tapi cerita yang paling terkenal adalah tentang hantu penjual gorengan. Rani, seorang gadis yang baru saja kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun tinggal di kota, mendengar cerita itu dari tetangganya. Namun, ia hanya menertawakannya. Ah, cerita desa biasa. Orang-orang suka menakut-nakuti, pikirnya. Malam itu, Rani pulang dari rumah temannya setelah menghabiskan waktu bersama. Perjalanan pulang melewati jalan lupa waktu, dan ia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan dan beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Saat itulah ia mencium aroma gorengan yang sangat lezat. Perutnya langsung berbunyi. Ia menoleh, mencari sumber bau itu, dan melihat sebuah gerobak kecil dengan lampu remang-remang di sudut jalan. Wanita tua di balik gerobak itu mengenakan baju lusuh dan syal yang melilit kepalanya. Wajahnya tertutup bayangan, tapi Rani bisa melihat sekilas bahwa kulitnya tampak sangat pucat, hampir seperti lilin. Silakan, nak. Baru saja matang, suara wanita itu pelan namun menggema, seolah berasal dari segala arah. Rani merasa ragu, tapi perutnya lapar, dan gorengan itu tampak sangat menggoda. Berapa, Bu? Tanyanya. Ah, cukup seikhlasnya, jawab wanita itu sambil menyeringai. Tangannya gemetar saat memberikan kantong gorengan. Rani memasukkan uang ke dalam kotak yang disodorkan, lalu berjalan pulang. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin aneh rasanya. Jalan yang seharusnya familiar menjadi seperti labirin tak berujung. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat menjulang lebih tinggi dari biasanya, seperti mengawasinya. Langkah kakinya semakin cepat, namun aroma gorengan di kantong yang ia bawa semakin menyengat, seperti bercampur bau amis dan anyir. Apa ini? Gumamnya sambil membuka kantong. Gorengan itu terlihat basah dengan cairan merah yang mirip darah. Rani langsung membuangnya dan berlari sekuat tenaga. Sesampainya di rumah, Rani merasa lega, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Ibunya berdiri di depan pintu dengan ekspresi bingung. Dari mana saja kamu? Sudah jam 4 pagi. Rani tersentak. Ia yakin baru berjalan sekitar 20 menit, tapi jam dinding menunjukkan waktu hampir subuh. Rani mencoba menjelaskan, tapi ibunya hanya memandangnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Malam berikutnya, gangguan aneh mulai terjadi. Rani mendengar suara minyak mendesis di dapur, meskipun ia tahu semua orang sudah tidur. Ia memberanikan diri untuk memeriksa, tapi dapur kosong. Namun, wajan di atas kompor terlihat berisi minyak panas yang bergelembung, dan aroma gorengan itu kembali menyeruak. Saat ia menutup wajan itu dengan panik, ia mendengar suara tawa pelan di belakangnya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan di dinding yang tampak aneh, bayangan seorang wanita dengan topi lebar, meskipun tidak ada orang di sana. Rani mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di jalan yang sama, dan wanita tua penjual gorengan itu berdiri di depan gerobaknya, menatapnya dengan mata kosong. Saat Rani mencoba menjauh, wanita itu mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Setiap kali wanita itu mendekat, bau amis menyeruak lebih kuat, dan wajahnya perlahan mengelupas, memperlihatkan tengkorak yang tersenyum mengerikan. Mimpi itu menjadi semakin nyata. Pada suatu malam, saat ia terbangun dari mimpi, Rani menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja kamarnya, ada kantong gorengan yang sama seperti yang ia buang malam itu. Cairan merah menetes dari kantong itu ke lantai. Merasa tidak tahan lagi, Rani menceritakan semuanya kepada Andi, teman masa kecilnya yang suka menyelidiki hal-hal aneh. Mereka memutuskan untuk pergi ke jalan itu lagi untuk mencari kebenaran. Malam itu, mereka membawa senter dan membaca doa sebelum berangkat.
Saat mereka sampai di sudut jalan tempat gerobak itu biasa muncul, suasana menjadi sangat dingin. Udara yang sebelumnya tenang berubah menjadi berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tidak lama kemudian, aroma gorengan tercium, diikuti suara roda gerobak yang berdecit. Wanita tua itu muncul dari balik bayangan. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya terlihat mengelupas, dan matanya yang kosong menatap langsung ke arah mereka. "Mau beli lagi, nak?" Suaranya terdengar seperti berasal dari dasar sumur. Rani dan Andi mencoba mundur perlahan, tapi wanita itu bergerak cepat, lebih cepat daripada manusia biasa. Dalam sekejap, wanita itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Tangan keriputnya meraih kantong gorengan dan menyorongkannya ke arah Rani. "Ambil. Jangan menolak," katanya dengan suara yang berubah menjadi sangat dalam dan mengerikan. Andi mencoba membaca doa, tapi wanita itu malah tertawa keras. "Doa tidak akan menyelamatkan kalian. Semua yang pernah mencicipi daganganku adalah milikku," katanya sambil mengeluarkan tawa melengking. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi jalan itu seperti tak ada habisnya. Wanita itu terus muncul di depan mereka, tertawa, dan menghilang hanya untuk muncul lagi di sisi lain. Rani dan Andi akhirnya berhasil kembali ke rumah, tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Aroma gorengan terus menghantui mereka, meskipun tidak ada kantong gorengan di sekitar. Seminggu kemudian, tetangga mereka melaporkan melihat seorang wanita tua menjajakan gorengan di tempat yang sama. Namun, siapapun yang membeli gorengannya selalu hilang atau mengalami kejadian yang sama seperti Rani. Hantu penjual gorengan itu terus menjajakan dagangannya, mencari korban baru. Dan setiap kali malam tiba di desa Sukamalam, aroma gorengan menjadi pengingat bagi semua orang. Jangan pernah lewat jalan lupa waktu. Itulah kisah tentang misteri hantu penjual gorengan. Gimana, Sobat Misteri? Seram gak? Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan kalian untuk Rumah TV Misteri. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Dan, kalau punya pengalaman seram atau cerita misteri lainnya, tulis di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya. Selalu waspada, karena misteri ada di mana-mana.